Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Ustadz, keluarga, dan tim. Amin ya Rabbal 'Alamin. Izin bertanya, Ustadz. Ustadz, saya seorang ibu yang alhamdulillah Allah karuniakan saya 3 anak perempuan. 6 tahun lalu saya menikah dengan duda tanpa anak. Ustadz, saya pernah mendengar ceramah Ustadz tentang nafkah untuk anak tiri, bahwa ayah tiri tidak punya kewajiban untuk menafkahi anak tirinya. Pertanyaan saya, bagaimana jika anak tiri itu memang tidak mendapatkan nafkah dari ayah kandungnya, dan anak-anak itu menjadi tanggung jawab saya 100%, sementara saya ibu rumah tangga yang tidak bekerja saat ini. Alhamdulillah, suami menitipkan rezeki yang sangat Masya Allah lebih dari mampu, tapi dia tidak memenuhi kebutuhan untuk anak-anak tirinya. Sementara suami tahu bahwa anak-anak itu tidak dinafkahi oleh bapaknya. Bagaimana sebaiknya Ustadz, sementara dia berpatokan dengan ceramah Ustadz bahwa dia tidak punya kewajiban untuk menafkahi anak tirinya. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakumullah Masya khair. Allah. Masya Allah. Barakallah fiik. Ya ahibati fillah. Tatkala kita bicara kewajiban, maka kita tahu anak-anak adalah kewajiban anak memberikan nafkah kepadanya. Itu anak-anak. Anak nggak punya kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya tetangga. Tadi disebutkan bahwasanya tuh suami merasa dia tidak punya kewajiban. Iya, kalau bicara kewajiban, nggak ada kewajiban dia. Tapi di sana namanya ihsan dalam Islam. Kita berbuat baik kepada orang lain. Kita tuh disuruh berbuat baik kepada binatang. Kepada lingkungan kita pun kita berusaha untuk berbuat baik menjaganya. Bagaimana dengan anak istri kita? Ini sebagai bentuk kebaikan seorang suami yang cinta sama istrinya, ya. Yang dia tahu bagaimana khidmat istrinya kepada dia. Dia bukan bicara kewajiban, tapi membantu. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan Nabi SAW menyebutkan mathalul mu'minin, permisalan orang-orang beriman dalam cinta dan kasih mereka, ya, dalam simpati mereka seperti satu jasad. Seperti satu jasad kita ini. Makanya kenapa kita membantu saudara kita yang di Palestina? Apa hubungan kita sama mereka? Mereka di Palestina. Kita membantu anak-anaknya, orang-orang yang meninggal di sana. Janda-janda kita bantuin mereka. Padahal kalau bicara, apa hubunganmu dengan mereka? Hubungannya adalah Islam. Hubungannya adalah Islam. Inilah yang menjadikan kita saudara. Jadi kalau bicara kewajiban, duda atau seorang suami, apakah dia punya kewajiban? Kalau kewajiban enggak. Tapi kalau bicara berbuat baik, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi ini anak istrinya, yang mana akan jadi mahram sama bapaknya sebenarnya anak itu, dan memang kewajiban bapaknya jemaah. Ketika bapaknya tidak bertanggung jawab umpamanya, disinilah pamannya punya kewajiban silaturahim. Ini bicara wajib silaturahim. Jadi bagaimana perhatian kepada mereka. Karena barang siapa yang memutuskan tali silaturahim, Allah akan memutuskan hubungan sama dia. Jadi intinya kalau bicara kewajiban memberikan nafkah secara syariat wajib. Kalau tidak memberikan dia akan berdosa, tidak. Tapi kalau bicara kita diperintahkan berbuat baik kepada orang lain, kepada istri kita, kepada anak-anak istri kita, maka disinilah kita akan mendapatkan pahala yang begitu besarnya yang Allah janjikan buat orang-orang yang bersedekah. Jadi kalau mau sedekah jangan sama yang jauh dulu. Jadi suami ketika memberikan hal itu kepada anak-anak istrinya, jadi bisa jadi sedekah ketika mereka nggak mampu, dan itu pahalanya tentunya akan dicatat dan akan dilipat gandakan. Mungkin seperti itu maksudnya tidak wajib. Artinya tidak wajib seperti bapaknya yang wajib memberikan nafkah. Artinya bapaknya dosa tuh tidak memberikan nafkah. Tapi ketika seorang suaminya istri dia memang nggak mampu, ya dia nggak punya kewajiban, memang seperti itu. Tapi kalau dia punya kemampuan, disinilah ada perintah Allah untuk membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, dan ini kesempatan buat dia bagaimana dia
menganggap anak-anak istrinya sebagai anak dia juga. Barakallahu fiik.